Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farunisa Safia Ramadhani dari kelompok A5. Di sini saya akan memberikan KIE kepada ibu hamil trimester pertama. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Perkenalkan, nama saya Bidan Farunisa Safira yang bertugas pada hari ini. Apakah ada yang bisa saya bantu, Ibu? Iya, saya mau periksa hamil. Apakah Ibu sudah mempunyai buku KIA sebelumnya? Iya, ada Bu. Mana Ibu, saya lihat. Baiklah, saya lihat dulu Bu ya. Iya. Baiklah Ibu, di sini dengan Ibu Sahliana, apakah benar? Ya. Umurnya 26 tahun Ibu ya. Alamatnya di Jalan Pundung. Di sini tertuliskan Ibu hamil anak pertama dengan HPHT-nya tanggal 28 Februari 2021 Bu ya. Berarti ini trimester pertama Bu ya. Iya. Baiklah, jadi pada trimester pertama ini akan terjadi banyak sekali perubahan dan juga keluhan yang akan Ibu rasakan Bu ya, seperti mulai adanya nyeri payudara, kemudian sembelit, Ibu akan mengalami mengidam. Setelah itu sering buang air kecil, akan adanya perubahan kulit yang mungkin tadinya kulitnya kering kemudian menjadi berminyak atau bahkan nambah kering. Kemudian Ibu akan mengalami morning sickness atau mual di pagi hari. Ibu akan mengalami mood yang gampang berubah, mudah lelah, kemudian mudah marah, mudah sedih. Setelah itu Ibu akan mengalami penambahan berat badan dan juga perubahan pada vaginanya. Setelah itu juga Ibu akan merasakan kekhawatiran karena ini kan hamil yang pertama Bu ya. Iya. Tapi tenang saja Ibu, karena semua perubahan yang Ibu alami itu merupakan kejadian yang normal. Kemudian kehamilan itu adalah suatu anugerah Ibu ya dari Allah. Jadi kita harus menjaganya, harus selalu bersyukur, karena di luar sana itu banyak sekali perempuan yang ingin mengandung tapi belum diberikan kesempatan untuk mengandung Bu. Kemudian untuk perkembangan janinnya sendiri pada trimester pertama itu, pada bulan pertama sejumlah organ vital itu sudah mulai terbentuk, sudah mulai tumbuh, mulai dari jantung, sumsum tulang belakang, sistem saraf, saraf mata, telinga, hidung, kemudian juga organ-organ yang lain itu sudah terbentuk tetapi belum berfungsi Bu ya. Kemudian pada bulan kedua juga organ-organ yang tadinya mulai tumbuh sekarang sudah mulai berfungsi tapi belum berfungsi secara optimal. Alat kelaminnya juga sudah mulai terlihat terbentuk tetapi belum tahu apakah alat kelaminnya laki-laki atau perempuan. Kemudian pada bulan ketiga untuk organ lain seperti kuku, mulut, pita suara itu sudah mulai ada Ibu ya. Kemudian berat janinnya juga sudah mulai bisa diperkirakan. Biasanya itu 30 gram dengan panjang 7 cm. Pada trimester pertama ini juga banyak sekali pemenuhan gizi yang harus dicukupi Bu ya, karena bayinya memerlukan banyak sekali kandungan gizi. Itu bisa berupa protein, kalsium, kemudian vitamin D. Kalau kalsium sendiri bisa mengonsumsi susu Ibu ya, kemudian vitamin D-nya bisa makan ikan sungai, ikan laut, kemudian bisa juga didapat dari buah-buahan. Proteinnya juga bisa berupa ayam, daging, ikan, kemudian kacang-kacangan, tahu, telur juga. Jadi Ibu untuk makanannya itu kalau bisa divariasi Ibu ya. Misalnya hari ini makan tempe sama sayur bayam, kemudian besoknya makan ikan, ada susunya, biar semua kebutuhan gizinya dapat tercukupi dengan seimbang. Kemudian diperhatikan cara mengelolanya juga dan cara memasaknya. Setelah itu
hal yang harus diperhatikan adalah tentang PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Uh, uh, Rajin untuk mencuci tangan sebelum atau sesudah melakukan sesuatu. Setelah itu juga menjaga jarak ketika di luar, menghindari asap rokok ya Bu ya. Setelah itu hal yang perlu dilakukan di trimester ini adalah minum vitamin prenatal yaitu berupa asam folat, kemudian mulai mencari dokter atau bidan yang cocok dengan ibunya, mengatur waktu konsulnya. Kemudian jangan lupa untuk berolahraga juga Ibu ya, olahraga ringan dan juga mencukupi kebutuhan istirahatnya. Setelah itu menjaga kebersihan alat reproduksi seperti mandi 2 kali sehari atau bisa 3 kali sehari, kemudian rajin mengganti pakaian dalam ketika basah, jangan memakai celana yang ketat dan sebagainya Ibu ya. Ya. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan Ibu? Ini misalnya kalau pagi tuh kalau makannya agak banyak mual. Oh, jadi itu bisa diatasi dengan cara makan sedikit-sedikit tapi sering Ibu ya. Kemudian bisa minum jahe atau makan makanan yang menurut Ibu sukai kayak gitu. Jadi tidak apa-apa asalkan banyak. Kemudian ya itu saja Ibu. Ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada Bu ya. Baiklah, sebelum kita tutup, apakah Ibu bisa mengulangi apa yang saya jelaskan tadi? Dari penjelasan Ibu Bidan tadi, saya tangkap yang saya tangkap dalam pikiran saya berarti bahwa saya itu harus bersyukur dengan kehamilan yang ada pada saya ini. Terus ada perubahan-perubahan dalam tubuh saya yang membuat saya merasa kurang nyaman, tapi itu normal. Kemudian saya harus makan makanan yang bervariasi dengan sedikit tapi sering. Kemudian saya juga harus memperhatikan kebersihan diri saya. Ya, olahraga juga jangan lupa. Kemudian pemenuhan kebutuhan istirahatnya juga. Baiklah Ibu, mungkin cukup sekian Ibu ya konsultasi kita pada hari ini. Nanti saya atur jadwal untuk konsultasi lagi. Terima kasih Bu ya. Marilah kita melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.